Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita duduk sebentar untuk mengkaji bersama tafsir surah Al-Fatihah, di mana surat ini adalah surat yang sangat penting dalam Al-Quranul Karim. Paling tidak dalam sehari semalam di dalam sholat-sholat kita minimal 17 kali kita baca surat ini, maka wajib bagi kita untuk mengerti artinya dan memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ini. Secara garis besar ya bisa kita sampaikan dalam beberapa referensi oleh Ibnu Katsir tentang rahasia ada banyak fadilah keutamaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan surah Fatihatul Kitab, pembuka Alkitab atau Al-Quran. Karena dengan surat ini bacaan dalam sholat dimulai. Walaupun secara historis ya, latar belakang historis turunnya, surat ini bukan yang pertama-tama diturunkan ya. Kalau yang pertama-tama kan surah 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian disusul dengan Al-Muddatsir, juga Al-Muzammil. Nah, tapi surat Al-Fatihah ini lebih banyak ataupun para mufassir mengkategorikan adalah termasuk golongan surat Makkiyah, walaupun ada sebagian yang mengkategorikan surat Madaniyah. Surat Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan pada periode Mekah, yaitu sebelum hijrah dan juga di Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah itu adalah diturunkan setelah hijrah, walaupun diturunkan di sekitar Mekah. Misalnya surat An-Nasr, walaupun dia diturunkan di Mina, Mina ini adalah sekitar Mekah, tapi karena dia diturunkan setelah masa hijrah, maka dikategorikan surah Madaniyah. Ada beberapa keistimewaan yang bisa kita rangkum ya, kita nukil dari beberapa hadis tentang keagungan surah Al-Fatihah ini. Yang pertama, bahwa surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung. Ada sebuah hadis cerita yang mengisahkan bahwa di Masjid Nabawi itu ada sahabat yang menjadi imam besar Masjid Nabawi, yaitu yang bernama Ubay bin Ka'ab. Satu saat Ubay bin Ka'ab mau keluar masjid, kemudian dicegah, tangannya dipegang oleh Rasulullah SAW dan dikatakan kepada Ubay, wahai Ubay bin Ka'ab, maukah aku tunjukkan kepadamu satu surat yang paling agung, yang tidak ada yang menyamainya, baik itu di dalam Taurat, di dalam Injil, ataupun dalam Al-Furqan. Al-Furqan adalah nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada yang lebih agung daripada surah Al-Fatihah ini. Nah, jadi yang diajarkan kepada Ubay, ya, jadi ketika ditanya, tahukah kamu? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu wa Rasuluhu alam, itu
etika ya, para sahabat biasanya kalau ditanya oleh Rasulullah dan mereka nggak tahu, dikembalikan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ditanya, kalau kamu membaca awal surat itu apa? Maksudnya awal sholat ya, apa yang kamu baca? Maka dijawab adalah surah Al-Fatihah. Maka inilah yang dimaksud surat paling agung. Yang kedua, surah Al-Fatihah ini adalah memiliki keistimewaan penyembuh penyakit atau syifa ya. Syifa itu penyembuh. Kalau dawa itu obat ya. Al-Quran ini keistimewaannya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan kepadamu Al-Quran itu tidak ada lain adalah menjadi penyembuh, bukan semata-mata sebagai obat. Ada hadis cerita dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mampir di sebuah perkampungan yang kebetulan kepala sukunya itu sakit, sudah dibawa kemana-mana, sudah dibawa ke tabib, ke orang yang punya ilmu medis pada saat dulu ya, tapi belum sembuh-sembuh. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri diminta oleh orang-orang penduduk sana supaya mengobati kepala sukunya. Maka Allah memberikan ilham ya kepada Abu Sa'id untuk membacakan surah Al-Fatihah, dan dengan izin Allah akhirnya kepala suku ini sembuh. Wah, gembira luar biasa, akhirnya dikasih hadiah kambing. Nah, ketika sampai ke Madinah diceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian itu, beliau membenarkan. Berarti ini sunnah takriyah ya, sunnah ketetapan Rasulullah, perlakuan sahabat yang beliau mengizinkan. Jadi dibolehkan. Wa ma yudrika annaha ruqyah, kata Rasulullah. Kamu kok tahu kalau surat Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah? Ruqyah semacam jampi atau mantra-mantra yang syar'i ya. Artinya itu boleh, dan bahkan kambingnya disuruh bagi dan beliau malah minta bagian daripada kambing hadiah itu. Ini juga menjadi dalil kalau seorang itu meruqyah boleh ya, boleh mendapat imbalan asalkan tidak mematok harga. Jadi bukan seperti dokter yang ada tarifnya ya. Peruqyah tidak boleh mematok harga kepada pasiennya. Kesembuhan semata-mata dari Allah. Kalau dia mau ngasih diterima, kalau nggak ngasih nggak masalah. Yang ketiga adalah keistimewaan Al-Fatihah ini sebagai pembuka pintu langit. Suatu saat Jibril menemui Rasulullah SAW. Biasanya kalau bertemu di dunia ya menyamar ya sebagai seorang manusia. Nah, tiba-tiba dari langit itu turun malaikat. Jadi ada suara ya, suara yang keras dulu ya, suara yang sangat keras ya, mungkin mirip-mirip petir lah gitu ya, suara yang sangat keras. Nah, orang-orang heran, ada apa itu? Maka Jibril mengatakan ini pintu langit sedang dibuka. Nah, ternyata betul, tidak beberapa lama kemudian ada malaikat yang turun dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Fatihah dan ayat-ayat akhir di surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah dan akhir-akhir Al-Baqarah ini merupakan surat ataupun ayat-ayat yang utama ya. Yang keempat, bahwa keistimewaan Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya sholat. Ada hadis dalam berbagai macam versi riwayat, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi ini menjadi syarat sahnya sholat. Kalau ada ya misalnya kita sholat berjamaah di sholat-sholat yang imamnya baca jahar, ini yang ada perbedaan pendapat ya. Kalau kita menjadi makmum, apakah cukup mendengarkan bacaannya dari imam ataukah kita juga perlu kita membaca? Maka dalam hal ini kita situasional ya, menunggu momentum. Kalau imamnya memberikan kesempatan kita untuk membaca di sela-sela antara ayat pertama dan kedua boleh. Tapi kalau tidak ada, mungkin seperti sholat tarawih yang agak
cepat, maka tidak perlu membaca, nggak ada masalah ya. Man sholat khalfal imam fa qiraatul imam qiraatun lahu. Ketika begitu ya. Barang siapa yang sholat di belakangnya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan untuk makmumnya. Baik, kemudian yang kelima adalah surat Al-Fatihah ini mengandung hajat yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nanti kita sebutkan hadisnya. Jadi pada saat kita membaca Al-Fatihah itu seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Sehingga memang disunahkan untuk melambatkan ya. Maksudnya kita baca ayat per ayat. Ada yang memang punya kemampuan satu kali nafas ya. Masya Allah, luar biasa. Nafasnya panjang, boleh. Tapi mungkin itu untuk di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat, maka disunahkan membaca dengan per ayat. Namun yang saya ingatkan di sini, hubung saya ingat ya. Kalau kita membaca antara misalnya ayat pertama dengan ayat kedua, maka kalau misalnya antara ayat pertama dan ayat kedua satu nafas, ya berarti harokat ini ya, harokat mim ini di kasroh. Tidak boleh kita sukunkan kalau kita membaca wasal. Wasal itu bergabung. Misalnya begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu nggak boleh. Itu kan satu nafas saya tadi ya. Yang boleh bagaimana? Yang boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bolehnya baca begitu. Jadi kalau misalnya satu nafas, maka harokat-harokat akhir dibaca. Kalau ini kasroh, ya, kalau ini fathah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Nah, ini dibaca fathah. Itu kalau bacanya wasal istilahnya ya, bersambung. Satu nafas, maka huruf terakhir harus diharokati dan nyambung kepada alif lamnya. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu satu nafas saya, tapi bacanya salah. Nah, itu diperhatikan ya. Jadi kalau kita satu-satu lebih aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, satu nafas dulu. Terus jadi kalau nafasnya beda-beda, maka alif lamnya dibaca di awal-awal ini. Kalau bersambung, maka hamzah ini, hamzah watul istilahnya itu hilang ya. Ar-Rahimil kalau itu satu nafas. Ini umum ingat karena banyak imam yang salah ya. Terutama kalau sekarang biasanya kalau rokaatnya 20 itu rokaat kedua kulhu ya. Nah, kalau kulhu antara ayat pertama dan kedua nyambung itu begini. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Nah, itu benar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu salah. Itu diperhatikan ya. Banyak yang mungkin belum paham. Ini bumbung saya ingat. Nah, jadi kalau ada kita membaca sunahnya per ayat karena ada dialog, nanti kita sebutkan hadisnya. Yang keenam, Al-Fatihah disebut ummul kitab. Artinya induknya kitab. Sehingga kesimpulan yang ada dalam Al-Quran 143 surat ditambah Al-Fatihah 144 itu kesimpulannya ada di Al-Fatihah ini. Karena dia adalah induk. Seperti Makkah kan disebut Ummul Qura ya, berarti induk daripada negeri-negeri yang ada di dunia ini. Yang ketujuh memiliki nama yang banyak. Nah, misalnya disebut Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Kemudian As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah ini 7 ya, mulai basmalah sampai waladhdallin, 7 ayat. Tapi para ulama beda pendapat. Apakah basmalah itu masuk pada ayat pertama ataukah bukan? Itu para ulama tidak ada kesepakatan ya, maksudnya berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i masuk, tapi mazhab Hanafi enggak masuk ya. Mazhab Hambali dan Maliki masuk, tapi ketika baca di jahar enggak dibaca keras. Nah,
Mungkin ada yang bertanya, kalau basmalah nggak dimasukkan pada ayat pertama, sementara ini asabul matani 7 ayat yang diulang-ulang, berarti menjadi 6. Mungkin begitu pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau ini adalah beda ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ini 1. Nah, ini saya asal ngutip aja ini ya. Ternyata ada tandanya ini. Bisa jadi yang membuat kesan ini, yang itu tadi bermadzhab seperti Hanafi tadi. Allahu a'lam, saya nggak detail tadi ya. Ini untuk wacana aja. Kalau basmalah nggak dimasukkan ayat pertama, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ayat yang ke-6, yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu wacana saja ya, bukan membuat kita bingung, tapi ini wacana. Kalau ada kita bertemu dengan orang yang pendapatnya begitu, kita nggak perlu aneh ya, kita nggak perlu kaget. Kemudian al-wafiyah, yang sempurna. Yang sempurna tadi sudah kita sebutkan, komplit ya, komplit untuk membaca. Jadi isinya adalah doa ya, doa macam-macam biasanya. Marilah kita doakan kepada Bapak bulan ini yang sekarang sedang sakit. Al-Fatihah. Mungkin kita heran, sakit. Ada korelasinya ya, karena Al-Fatihah ini adalah merupakan doa. Obat ya, menjadi obat. Dan ini yang paling mudah adalah ketika kita berdoa itu boleh dengan bertawasul, menjadikan Al-Quran sebagai sarana dalam berdoa. Al-Fatihah ini salah satu surat dalam Al-Quran, maka bisa menjadi wasilah untuk terkabulnya hajat keinginan kita. Jadi Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Quran, termasuk surat Makkiyah, terdiri 7 ayat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Dialog antara manusia dengan Allah Ta'ala pada saat kita dalam sholat. Dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Ini nanti ada artinya ya. Ini hadis qudsi, rawahu Muslim, hadis yang sahih ya. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala ta'ala asna alayya abdi wa idza qala malik yaumiddin qala ta'ala majjadani abdi wa qala marratan, kadang-kadang mengatakan tawwadha ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah berfirman, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Allah menjawab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah menjawab, hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini artinya ya. Jadi pada saat kita sholat itu ada dialog antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi betul-betul kita sedang dalam posisi bermunajat. Artinya berbisik mesra dengan Allah Ta'ala ya. Jadi disebutkan dalam hadis, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani rabbi, hamidani abdi, ya, hambaku telah memuji kepadaku. Ketika kita mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah menjawab majjadani abdi, ya, hambaku telah memujiku lagi. Kemudian ketika kita mengatakan malik yaumiddin, maka Allah menjawab, hambaku mengagungkan diriku, hambaku berserah diri kepadaku. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab, inilah pertengahan antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Hada li abdi, hada li wa li abdi. Ini adalah rahasia pertengahan antara Allah dan manusia. Nanti ada penjelasannya. Ini persoalan ibadahnya, karena ibadah adalah kewajiban kita. Kemudian ketika kita
berdoa ihdinas siratal mustaqim sampai akhir surat, maka Allah menjawab, ini milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta, aku berikan, ya. Allah memberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kandungan surat Al-Fatihah secara umum. Jadi sekali lagi ya, ini adalah kandungan yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah masalah tauhid. Tauhid ini persoalan keimanan ya. Kita mengisahkan Allah Ta'ala. Di Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah manifestasi daripada tauhid. Tauhid ini ada yang membagi ya. Demikian yang mengklasifikasikan untuk memudahkan kita dalam memahami tauhid menjadi 3 macam. Ada tauhid rububiyah, ada uluhiyah, dan ada asma wa sifat. 3-tiganya masuk di sini. Jadi kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini kaitannya dengan asma wa sifat, masuk juga Alhamdulillahi, kata-kata Rabbil Alamin. Kata-kata Rabb ini adalah tauhid rububiyah. Dari sini sampai dengan Malik Yaumiddin, ini kaitannya dengan tauhid rububiyah. Baru kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Nanti saya jelaskan maksud masing-masing perbedaannya apa. Kemudian juga bicara tentang hari kiamat, yaitu Malik Yaumiddin. Juga bicara masalah ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini masalah ibadah. Isti'anah. Isti'anah di sini dari kata-kata nasta'in, minta pertolongan. Kemudian juga memohon hidayah. Ihdina, tunjukkanlah, berilah hidayah kepada kami. Kemudian kandungan yang keenam adalah menghindari penyimpangan, yaitu ghairil maghdub alaihim waladdallin. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita masuk kepada tafsir ayat per ayat, tapi tidak luas ya. Kita ambil dari yang mudah-mudah saja. Saya ambilkan dari tafsir Al-Muyassar yang mudah ya, yang ringkas, tentang ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang Arab ada singkatannya ya. Kalau kita kan singkatan perkata ya. Kalau orang Arab itu per kalimat disingkat. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat hamdalah. Ada la haula wala quwata illa billah. Itu mereka menyebut hauqalah. Nah, seperti itulah, mereka punya istilah sendiri yang beda dengan kita ya. Nah, yang dimaksud dengan basmalah adalah kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini merupakan bentuk penegasan tentang orientasi sebuah amal yang hanya berdasarkan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman dulu, pada zaman jahiliyah itu kata-kata Bismillah sudah dikenal ya. Pada saat ada pemboikotan ya, pemboikotan atau bahasa kita lockdown ya kepada suku Bani Hashim yang dilakukan orang-orang Quraisy, itu pengumumannya ditempelkan di dinding Ka'bah, ada Bismillah tapi bunyinya Bismika Allahumma. Itu bunyinya seperti itu ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka nggak mau dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia sudah dikenal oleh sejak zaman dulu nama Allah ini. Nah, jadi pada kita umat Islam ya, Bismillah ini untuk menegaskan orientasi keikhlasan kita. Kita inginkan pahala dari Allah Ta'ala, maka syaratnya harus ikhlas. Bagaimana supaya kita ikhlas? Adalah mengawali pekerjaan kita dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang berbunyi, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta'u. Setiap urusan yang penting tidak diawali dengan bismillah, maka terputus barokahnya. Nah, hati ini ya. Setiap urusan yang penting ya, masalah yang asal bukan maksiat lah ya. Masalah dunia boleh, apalagi masalah ibadah, masalah akhirat,
masalah yang paling penting, yang biasa, itu diawali dengan bismillah. Kita mau wudhu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, ya bismika Allahumma amutu wa ahya. Ada lagi mengatakan ahya wa amut, boleh. Kita mau makan, ya, juga dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan nuwun sewu, ya, bagi bapak ibu yang menunaikan hajatnya dengan pasangannya, maksudnya bapak ibu, ya itu juga bismillah, ya. Kalau nggak baca bismillah nanti jinnya intervensi. Jadi kalau ada anak-anak, ya mohon maaf ya, yang nuakal macam-macam nggak bisa diatur, itu ditanya bapak ibunya itu dulu bagaimana proses buahnya. Kalau lupa, ini berarti ada jin yang intervensi, sehingga anaknya perlu diruqyah tadi, ya, diruqyah supaya nggak diganggu jin. Nah, jadi membaca bismillah, nah, sudah hafal ya. Bagi terutama bagi yang mau nikah atau pengantin baru harus hafal itu, ya, wajib hafal. Jangan karena saking kasmarannya terus ya tanpa baca ya lupa, ya, jangan, ya, harus diingat. Nah, jadi ya pekerjaan ya otomatis, ya, menjadi ibadah apabila kita niatkan karena Allah Ta'ala. Karenanya basmalah merupakan bentuk lahir dari niat yang merupakan pekerjaan. Kita keluar rumah misalnya, ya, ada 3 poin doanya, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Barang siapa yang keluar rumah, kita keluar ke kampus, ke pekerjaan itu bukan untuk hura-hura, bukan untuk santai-santai, tapi kita untuk ibadah karena Allah, kan. Allah memerintahkan kita untuk bekerja, berusaha, maka kita keluar rumah. Hadisnya mengatakan siapa yang keluar rumah membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dia diberikan hidayah. Ya, dengan basmalah diberikan hidayah. Kemudian dengan mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, maka dia itu kufi itu, ya, kufi itu dia diberikan kecukupan, rezeki, kecukupan dalam hal kebutuhannya, ya. Karena ada ayat di surat At-Tolak, wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka cukup baginya. Kemudian kalau dia membaca la haula wala quwwata illa billah, maka ukita, kamu akan diberikan perlindungan, tidak diganggu oleh setan dari golongan jin ataupun manusia. Dia diberi perlindungan Allah Ta'ala, diberi proteksi, ya. Jadi subhanallah, ya, 3 kalimat yang pendek-pendek tapi kita baca fadilahnya luar biasa. Baik, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita artikan Maha Pengasih juga boleh. Maksudnya saya memulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah. Tadi sudah kita sebutkan, ya, seperti makan, minum, menyembelih hewan, ya. Kalau kita menyembelih hewan tanpa disebut nama Allah berarti statusnya bangkai. Kalau bangkai nggak boleh dikonsumsi. Makanya kenapa ini vital, ya. Dan kita perlu selektif memilih restoran itu harus bisa dijamin bagaimana proses menyembelih ayamnya, bagaimana proses menyembelih kalau itu dagingnya, ya. Kalau massal itu sangat meragukan. Banyak perusahaan besar, ya, yang itu produksinya massal dan bisa mungkin bisa meragukan bagaimana dulu proses penyembelihannya. Jangan-jangan menjadi satu, ya, di banyak video ada tayangan-tayangan macam-macam itu tidak dalam proses satu persatu, tapi mungkin dihancurkan dalam mesin yang besar. Nah, ini bahaya, ya. Jadi bisa jadi masih hidup tapi digiling menjadi proses-proses misalnya, ya. Ya Allah, ya. Hati-hati kalau dalam hal ini, karena kalau nggak dibaca Bismillah maka ini tidak sah, tidak halal dimakan. Allah ialah nama Zat yang Maha Suci yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk membutuhkannya. Ada yang mengatakan Allah itu dari kata-kata al-ilah.
Ya, artinya mirip-mirip lah. Allah tidak boleh digunakan untuk nama makhluk. Ar-Rahman adalah salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Sedang Ar-Rahim, Maha Penyayang, Allah memberikan pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmatnya kepada makhluknya. Rahmat ini kasih sayang. Jadi satu akar kata antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Ini Allah adalah nama yang paling khusus. Tidak ada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang umum, di mana rahmatnya mencakup seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim adalah Maha Penyayang kepada orang mukmin saja. Ini adalah dua nama Allah di antara nama-namanya yang lain yang menetapkan sifat rahmat bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Bentar ya. Nanti ada ulasan di dalam ayat yang ketiga ya. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi satu akar kata antara Rahman dan Rahim, yaitu rahmah, kasih sayang. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu adalah berarti segala puji. Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik. Lain hanya dengan syukur yang berarti mengakui keutamaan seorang terhadap nikmat yang diberikan. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Jadi ada perbedaan antara alhamdu dan asyukru. Kenapa di ayat ini Allah mengatakan alhamdulillah, bukan asyukrulillah? Jawaban dari sebagian ahli tafsir begini, bahwasanya alhamdu itu luas. Fi muqabilin ni'mah wa fi ghairi ni'mah. Orang yang mengatakan alhamdu itu baik itu dia mendapatkan nikmat saat itu ataukah dia tidak mendapat, maka dia mengatakan alhamdulillah. Sedangkan asyukru itu kalau dalam bahasa kita ucapan terima kasih. Jadi fi muqabilin nikmah, pada saat orang mendapatkan nikmat saja yang zahir, yang nampak, kemudian dia bersyukur itu. Nah, sehingga Allah mengatakan alhamdulillah artinya lebih umum ya. Baik kita merasakan nikmat itu kita dapatkan saat itu atau kita tidak, sesungguhnya nikmat Allah tidak akan pernah berhenti. Maka itulah kita baca alhamdulillah. Kemudian Rabbi, Rabb itu biasa diartikan dengan Tuhan ya. Yang ditaati, yang memiliki, mendidik dan memelihara. Lafaz Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan, kecuali kalau ada sambungannya. Misalnya Rabbul Bait berarti tuan rumah. Kemudian Rabbul Manzil juga sama tuan rumah. Kalau Rabb disambungkan dengan kata benda lainnya, maka berarti dia pemilik atau tuan daripada barang itu. Sedangkan alamin, semesta alam, maksudnya adalah semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah pencipta semua alam itu. Kalau singkatnya, Allah itu Al-Khaliq, Al-Alamin adalah Al-Makhluk. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia dan alam raya itu nantinya akan hancur, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetap wajah Allah satu-satunya ya sampai hari kiamat nanti ya, selamanya tidak akan pernah sirna. Jadi inilah Rabb yang berarti dalam bahasa kita Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, misalnya kita mengatakan ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa kita tidak menyebut la rabba illallah? Nah, ini pembahasannya panjang lebar ya. Kalau orang kita mengartikan Rabb itu Tuhan, ilah itu Tuhan, padahal itu berbeda ya. Isi dari akar katanya berbeda, kemudian maksudnya juga berbeda sebenarnya. Apa bedanya? Karena berbeda itulah sehingga Ibnu Taimiyah membagi tadi ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah karena memiliki konsekuensi yang beda-beda. Kalau rububiyah ini kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah yang wajib untuk kita esakan, kita tauhidkan. Nanti ada
penjelasan lebih detail lagi ya untuk kata-kata Rob ini. Ya, misalnya di sini ya supaya nanti nyambung ya. Jadi ini adalah sanjungan kepada Allah dengan sifat-sifatnya di mana semuanya merupakan sifat-sifat kesempurnaan. Pujian kepadanya atas nikmat-nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin, baik dunia maupun duniawiah. Kandungannya adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya agar memujinya. Dialah semata yang berhak dipuji. Dialah pencipta seluruh makhluk yang mengurus segala perkara mereka, yang mengayomi seluruh makhluknya dengan nikmat-nikmatnya dan memayungi wali-wali. Wali-wali adalah kekasih-kekasih Allah ya. Wali ini yang terkenal kan Wali Songo ya. Apakah setelah Wali Songo ada wali yang lain? Ada ya. Jangan khawatir ya. Masih banyak wali-wali yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan Allah walaupun dia tidak terekspos ya. Wali itu orang yang diizinkan Allah Ta'ala, syaratnya dua. Kita semua juga punya potensi untuk jadi wali Allah. Syaratnya iman dan takwa. Dua syaratnya tapi berat ya konsekuensinya ya. Jadi ini adalah kaitannya dengan hamdalah merupakan ucapan yang merefleksikan kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini merupakan puncak ibadah. Karena ibadah pada prinsipnya hanyalah dalam rangka memuji zat yang maha agung sebagai zat yang terpuji. Allah senantiasa dipuji kapanpun dan dimanapun. Ada seorang anak kecil ya, yang dia itu hafal Quran. Dia hafal Quran di Saudi sana. Ketika ditanya, kenapa motivasimu hafal Quran? Jawab dia, saya sudah buta di dunia, saya tidak ingin buta di akhirat. Masya Allah ya. Kalau orang yang melupakan Quran nanti di akhirat bisa menjadi buta, walaupun sekarang itu bisa melihat. Kemudian apakah kamu menyesal ya? Apakah kamu sedih dengan tidak bisa melihat? Dia katakan tidak, saya bersyukur. Alhamdulillah. Kenapa kok seperti itu? Karena hisab saya tentang mata lewat. Nah, luar biasa ya. Allah nggak akan menanyakan tentang nikmat mata, karena saya nggak bisa melihat. Nah, kalau kita bisa melihat nikmat mata saja, hisabnya panjang sekali ya. Auditnya panjang banget nanti ya. Nah, kalau anak ini lewat, bahkan dia sebagai penghafal Quran yang luar biasa dalam usia yang masih remaja, masih kecil. Kemudian ini sambungannya, kata Rob mengandung makna yang begitu luas. Makna pertama adalah penciptaan. Sehingga di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbi. Bismi rabbikal ladzi, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq yang telah menciptakan. Jadi Ar-Rabbu bimana Al-Khaliqu. Ar-Rabb berarti pencipta. Seperti itulah intinya ya. Ar-Rabb bisa bermakna Al-Khaliq. Nah, intinya seperti itu. Kemudian Ar-Rabb juga bisa bermakna Al-Murabbi. Al-Murabbi artinya pendidik. Dalam hadis dikatakan Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya. Juga memelihara ari-ari tadi. Nah, maka di sini disebut tauhid rububiyah ya. Jadi tauhid rububiyah itu kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah dalam hal menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, menolak bahaya. Itu hanya Allah yang punya kuasa, yang disebut dengan hakur rububiyah. Malaikat pun nggak punya kuasa. Rasul-rasulnya juga tidak punya kuasa. Hak untuk rububiyah itu milik Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya kemarin heboh masalah hujan ya, hujan ini prerogatif Allah Ta'ala, itu hak rububiyah. Di surat Luqman itu ada ya, tentang turunnya hujan itu rahasia Allah. Kalau kita intervensi, nah ini hati-hati ya, kita bisa syirik dalam bab rububiyah ini. Itu hak Allah semata-mata. Kalau kita minta kepada selain Allah berarti kita melakukan syirik. Adapun alam ini ada kemiripan dengan alamat. Alamat itu ya bahasa kita ya, alamat. Alamat itu tanda-tanda ya, berarti tanda. Jadi semacam semua jenis alam, baik itu alam jin, manusia, hewan dan sebagainya,
Berikutnya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi sudah disebutkan ya, bahwasanya Ar-Rahman itu rahmat Allah meliputi semuanya, sedangkan Ar-Rahim itu untuk orang mukmin saja. Jadi kalau Ar-Rahman itu ya dengan Ar-Rahim satu akar kata, rahmah, yaitu kasih sayang Allah Ta'ala. Kita nanti masuk surga itu karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah kepada kita, yang mana rahmat itulah kita dimudahkan untuk menabung pahala di dunia. Kita dimudahkan menghadiri majelis ilmu, itu rahmat Allah. Kita dimudahkan bagi yang laki-laki sholat jamaah di masjid, itu rahmat Allah. Kita dimudahkan untuk puasa, itu rahmat Allah ya. Jadi ada korelasi antara rahmat Allah di dunia dan nanti yang menjadi penyebab kita masuk ke surga itu ada korelasinya. Nah, dalam kaitannya ya dengan kehidupan, Allah ini menebar semua rahmatnya, orang kafir, orang mukmin sama. Tapi bedanya, kalau orang kafir itu rahmat sifatnya secara fisik saja ya. Mereka dikasih minum, dikasih makan banyak. Tapi mereka nggak dikasih hidayah. Sebanyak apapun nikmat dunia yang mereka dapatkan, itu tidak ada maknanya ya, karena mereka tidak memiliki keimanan. Maka Rahman itu adalah semuanya, Rahim itulah yang khusus, yang kaitannya dengan taufik, petunjuk dari Allah Ta'ala, itu adalah khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, yang wajib kita syukuri. Berikutnya adalah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini ada dua versi ya. Ma-nya boleh kita baca panjang, ada alifnya, bisa kita baca Malik Yaumiddin. Nah, mimnya pendek. Kalau ma-nya panjang adalah yang menguasai, kalau mimnya pendek berarti raja. Ini khusus di Al-Fatihah ya. Kalau pada saat kita membaca surat An-Nas, hati-hati. Surat An-Nas ini panjang apa pendek mimnya, Pak? Qul a'udzu birabbin nas. Terus ayat berikutnya, ma-nya pendek apa panjang? Ya, kalau nggak ditanya bisa ya. Kalau ditanya apa ya? Nah, karena sudah refleks ya, sudah kebiasaannya. Kalau saat baca An-Nas, mimnya wajib pendek, nggak boleh panjang. Ada saya dengarkan Malikin Nas ya, mimnya pendek, nggak boleh mimnya panjangnya nggak boleh karena nggak ada riwayatnya. Jadi Al-Quran ini versi riwayat ya, nggak boleh kita ngarang sendiri. Riwayatnya ada ya boleh. Bagian saya dengarkan imam di kampung itu mimnya dibaca panjang, nggak boleh ya. Mimnya untuk An-Nas itu pendek, tapi kalau untuk Al-Fatihah bisa dua versi. Nah, kemudian Yaumiddin itu hari pembalasan. Hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amal yang baik ataupun yang buruk. Jadi Yaumiddin ya, bukan hari agama. Ada mengatakan hari agama, ada korelasinya lah. Kalau Yaumiddin adalah Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza. Jadi hanya Allah semata yang menguasai hari kiamat, yang merupakan hari pembalasan atas perbuatan manusia. Di akhir Al-Infitar, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mau menguasai antara satu dengan yang lain. Wal amru yauma idlillah. Pada saat hari kiamat semua urusan itu milik Allah. Kalau sudah selesai yang hisab, kemudian ada kelompok yang sudah dimasukkan surga, yang sudah dimasukkan ke neraka, sudah selesai ya. Nah, kemudian ada orang-orang yang mukmin dikeluarkan dari neraka karena syafaat dari Rasulullah, ini sepatu ya, mereka dipindahkan ke surga. Sudah kosong-kosong ya, kemudian disuruh untuk mandi dulu di sebuah sungai namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Kemudian mereka mengentas dari sungai itu bersih semua, kecuali di sini ya, ada tandanya Al-Jahannamiyun, alumni neraka Jahanam. Iya, kok nggak enak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan ya, daripada di neraka terus ya. Lebih baik pindah ke surga ya. Nah, ketika mereka sudah pindah ke surga, mereka mengatakan, ya Allah, di neraka itu masih ada kawan-kawanku. Kunna kanu yasumuna wa kanu yusoluna. Dulu kami di dunia sholat sama-sama, puasa sama-sama, haji sama-sama.
maka mohon turunkan mereka dari neraka. Maka dibolehkan. Coba kamu kembali ke sana, lihat dari atas neraka. Siapapun yang kamu kenal, ya dari mereka keluarkan dari neraka. Itulah syafaat orang-orang muslim nih. Memberikan syafaat atas izin Allah, dikeluarkan itu. Sampai nggak ada yang dikenal. Kemudian mereka mengadu, ya Allah sudah habis ya, mereka sudah tidak ada lagi. Kata Allah, kembali lagi. Siapa yang masih dalam dirinya ada 1 dinar iman, maka keluarkan mereka dari neraka. Itulah rahmat Allah Ta'ala ya, kepada orang-orang yang memiliki keimanan yang disebut dengan ahlu tauhid. Itulah yang nantinya bisa keluar dari neraka karena potensi keimanan. Nah, kemudian ayat berikutnya, kita singkat-singkat ya. Selain Allah terpuji karena ia sebagai pencipta seluruh alam dan juga karena ia memiliki stok kasih sayang yang luar biasa, maka Allah juga terpuji karena ia penguasa hari kiamat. Nah, ini saya kasih garis bawah ya, karena kaitannya dengan ayat yang sudah kita lewati tadi. Jadi pencipta seluruh alam ya, kemudian memiliki kasih sayang yang luar biasa dan penguasa hari kiamat ya. Jadi ada kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Malik Yaumiddin atau Maliki. Ini ada kaitannya. Kasih sayang Allah yang begitu luar biasa di dunia ini sehingga memberikan hak memilih kepada manusia dan jin. Diberikan itu untuk apa? Hak memilih ini disebut dengan amanah dalam syariat. Dalam bahasa kontemporer, amanah berupa hak memilih tersebut dikenal dengan istilah kebebasan. Itu kebebasan untuk memilih petunjuk Allah dalam Islam ataupun memilih kekafiran. Allah memberikan pilihan. Di surat Al-Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau silakan iman, siapa yang mau silakan kafir, tapi ada konsekuensinya. Kalau memilih iman berarti masuk surga, kalau memilih kafir berarti masuk neraka ya. Dengan kebebasan inilah Allah menguji hambanya dengan ibadah, taklif ya ibadah. Tanpa adanya kebebasan demikian, ibadah tidak pernah terjadi. Karena hakikat ibadah adalah ketundukan dengan penuh ketulusan yang dilandasi oleh cinta yang mendalam. Ketundukan secara tulus tanpa adanya kebebasan seperti lainnya sistem tata surya kita yang bergerak sesuai dengan ketentuan Allah tanpa adanya hak memilih sama sekali. Maka itu disebut sebagai gerak sistemik dan tidak bisa sama sekali disebut sebagai ibadah. Jadi harus ada ruhnya ya, bukan hanya gerakan-gerakan fisik saja. Nah, inilah diantara mukjizat Al-Quran dalam hal bahasa ya, di dalam susunan ayat seperti ditegaskan sebelumnya bahwa Al-Fatihah ini pada potongan pertama ayatnya mengandung anjuran tauhid yang utama, sehingga Al-Fatihah tampak fokus pada keesaan Allah dan haknya untuk disembah dengan penuh ketulusan dan oleh seluruh makhluk. Ibadah yang dimaksud adalah ketundukan dan menghinakan diri. Makna seperti ini ditinjau dari aspek kebahasaan. Jika kita memandang dari sisi atau kategori sebuah amal yang bisa diterima Allah Ta'ala, jadi syarat diterimanya amal itu 2 ya, yaitu ikhlas. Buku ini enggak sih? Buku zikir itu di mana tahu nggak? Syarat internal, zikir. Kemudian mana nggak tahu. Mengikuti tata cara yang telah ditunjukkan oleh Rasul sebagai syarat eksternal. Jadi dua-duanya ini nggak boleh ya, nggak boleh terpisah. Ikhlas ini dalam melakukan aktivitas puasa, insya Allah potensi ikhlasnya luas ya atau besar ya. Tinggal kita ikuti tata caranya. Jika kita elaborasi secara mendalam tentang faktor lahirnya keikhlasan, maka ditemukan bahwa pengenalan Allah yang begitu berperan. Semakin orang bermakrifat kepada Allah, maka potensi ikhlasnya semakin luas ya, semakin kuat. Jadi karena keikhlasan juga semakna dengan ibadah secara global, maka ulama menetapkan bahwa pilar-pilar ibadah itu ada 3. Kalau tadi adalah syarat diterimanya ibadah, kalau ini rukunnya. Rukun atau usul ibadah ya, prinsip-prinsip dalam ibadah itu ada 3 ini. Yang pertama mahabbah.
Jadi nggak boleh kita ibadah dengan terpaksa ya, harus dengan cinta. Kemudian yang kedua adalah roja, harapan. Bukan raja, tapi roja itu optimisme, harapan. Kemudian khauf, yaitu rasa takut. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan landasannya tiga ini. Kita cinta, kita optimis, dan memiliki rasa takut. Jangan-jangan ibadah yang sudah kita lakukan ya Ramadan, puasa ini sudah sekian kali sudah kita balik sampai sekarang, tapi jangan-jangan nggak ada yang diterima. Ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi nggak diterima. Nah ini harus khauf ya, harus takut ya. Nah kemudian manakala ketika pilar ibadah ini dilihat dari sistem Majika Al-Fatihah, maka ditemukan perpaduan yang sangat teratur, yaitu bahwa kecintaan yang begitu tulus ada pada ayat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Ini cinta tadi ya. Pujian ini adalah pernyataan cinta yang mendalam dari seorang hamba kepada Allah. Pujian ini tentu bukan karena doktrin keimanan semata yang lepas dari alasan rasional. Karena alasan pujian dan kecintaan demikian, seorang hamba mengharapkan rahmat Allah yang begitu luas dan berlimpah. Maka ini ditemukan pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ini rasa rojaknya tadi ya, rasa harapannya. Kemudian karena cinta yang harapan itulah, sehingga seorang hamba merasa senantiasa khawatir, khauf. Nah, coba kita perhatikan ini, bagus kata-katanya. Manakala zat yang ia cintai dan ia harapkan marah dan murka kepadanya. Ya, kalau kita cinta kepada istri, khawatir jangan-jangan tersinggung atau marah ya. Hati-hati kalimatnya, kata-katanya. Juga sama ya. Kata-katanya, melawannya diperbagus ya. Khawatir jangan-jangan suaminya tidak ridho. Karena ridho suami adalah ridho Allah. Akan menjadikan wasilah masuk surga nanti oleh istri ya. Nah, maka itu ada pada Malik Yaumuddin. Ini rasa khaufnya ya, khaufnya yang kuat. Pada ketika nuansa internal demikianlah seorang hamba senantiasa berada dan karenanya dipandang seorang yang senantiasa dalam nuansa ibadah. Itulah nuansa keindahan sistematika ibadah dalam awal-awal di Al-Fatihah ini. Apalagi ditegaskan dengan ini intinya. Kalau tadi usulul ibadah, kalau ini inti daripada ibadah itu sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata na'budu dari kata-kata ibadah, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Nasta'in itu adalah isti'anah. Isti'anah itu para ulama tauhid memberikan penjabaran, meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam segala kondisi. Kalau istighotha itu memohon perlindungan kepada Allah dalam suasana yang sempit, suasana yang sulit, itu istighotha. Seperti Nabi waktu mau perang Badar, istastahituna rabbakum. Ingatlah ketika kalian minta istighotha kepada Allah dalam suasana yang mencekam. Nah, itu istighotha ya, dalam suasana yang sangat butuh. Kalau isti'anah itu semua situasi dalam suasana yang normal. Sesungguhnya kami mengkhususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah. Kami juga memohon pertolongan hanya kepadamu. Jadi kita mengatakan iyyaka na'budu ya, bukan na'buduka. Bukan nasta'inu bika, tapi wa iyyaka nasta'in ya. Artinya sama. Tapi dalam ilmu balaghah ada pendahuluan, ini berarti stressing, ya, fokus hanya, kan kita dalam bahasa kita hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ayat ini merupakan dalil yang menetapkan bahwa seorang hamba tidak boleh memberikan salah satu bentuk ibadah seperti doa, istighfar, menyembelih dan tawaf hanya kepada Allah, ya, hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Menyembelih ini kan bisa dikiaskan dulu ya, ada kisah. Ada dua orang yang mau masuk ke desa, dicegat oleh penjaganya. Kalau sekarang mungkin seperti satpam, nggak boleh kamu di sini. Saya mau lewat, ada keluarga saya di lewat sana itu, nggak boleh.
Kalau kamu mau lewat harus berkorban untuk berhala kami. Saya nggak punya apa-apa. Kata penjaga, berkorbanlah walaupun 1 ekor lalat. Maka dia berkorban dengan lalat itu, terus lewat. Terus pada saat akhir hayat, dia meninggal masuk neraka. Yang satu, disuruh seperti itu nggak mau. Saya nggak mau walaupun 1 ekor lalat. Maka dia dibunuh, dan dia akhirnya masuk ke surga. Jadi bukan hanya, kita lihat bukan nilainya atau bukan nominalnya ya, tapi niat. Kalau dia niatnya itu untuk berhala, berkorbannya walaupun sedikit masuk neraka. Kalau niatnya lillahi ta'ala, walaupun sedikit masuk surga. Nah, ini mohon maaf ya, bisa kita kalkulasi atau bisa kita kiaskan ke fenomena-fenomena akhir ya. Pada akhir-akhir ini ya, saya nggak bisa secara tutup poin ya. Di sekitar kita barangkali ada gejala-gejala yang mengarah kepada pemberian makanan, minuman tertentu kepada selain Allah. Ini hati-hati ya. Harus kita berhati-hati dari fenomena seperti itu. Karena khawatirnya mengotori akidah kita ini ya, akan terkotori oleh fenomena seperti itu. Nah, jadi ada kata-kata iya karena duduk ya, ini ungkapan hanya engkau lah yang kami sembah, merupakan pembatasan bahwa tiada yang kami sembah kecuali engkau. Dalam Islam, jika kita mengatakan kami menyembahmu, jadi saya katakan nak butuhkan tanpa pembatasan objek yang disembah, maka hal itu belum dianggap masuk dalam kategori tauhid. Misalnya nak butuhka wa ghairuka ya, kami menyembahmu dan yang lain itu bisa ditambah. Tapi kalau kita katakan iya karena butuh, nggak bisa ditambah lagi. Jadi itulah manifestasi daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zat yang patut untuk disembah, diibadahi kecuali Allah Ta'ala saja. Ini ya, ada 2 rukun ya. Rukun penafian yang disebut al-barok, terlepas diri dari segala macam isme sesama selain Allah, dan rukun isbat, penetapan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kita percepat ya. Penyebutan ayat ini setelah ia kena budu mengandung isyarat bahwa tidaklah pantas bertawakal kepada pihak yang tidak pantas untuk disembah. Jadi kenapa ia kena budunya dulu, baru ia kena stain, bukan dibalik. Ini filosofinya seperti ini. Kemudian ini yang lebih mudah untuk kita pahami ya, menurut Ibnu Qayyim, bahwa mendahulukan isti'anah, mendahulukan ibadah daripada isti'anah ini. Isti'anah adalah meminta bantuan kepada Allah untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan, disertai dengan sikap terlepas dari berbagai kekuatan dan kekuasaan makhluk. Dan isti'anah mengandung 2 pilar. Yang pertama, 1 keyakinan penuh kepada Allah, 2 penyerahan diri kepadanya, yaitu tawakal. Manusia membutuhkan isti'anah dalam 3 aspek. Melaksanakan perintah ya. Misalnya kita mau sholat malam, ya Allah, saya mohon berilah pertolongan kepadaku supaya bisa bangun malam. Nah, kita minta pertolongan. Menjauhi larangannya Allah. Saya mau bekerja, mau pergi ke tempat yang banyak maksiatnya, maka jauhkanlah dari yang terlarang. Itu kita minta pertolongan ya. Kemudian bersabar dalam takdir ya, dalam menghadapi segala macam musibah. Mana isti'anah demikian disemai, dipupuk ya, dimotivasi oleh Rasulullah kepada para sahabat setiap kondisi yang memungkinkan. Dia memberikan pesan yang kepada Abdullah bin Abbas, ista'in billah, ya gulam ya, wahai anak kecil, mintalah tolong kepada Allah, dan seterusnya. Nah, hikmah didahulukannya ibadah sebelum isti'anah itu adalah ini. Ibadah merupakan tujuan penciptaan, sedang isti'anah adalah sarana untuk ibadah. Yang kedua, ibadah berkaitan dengan uluhiyah, sedangkan isti'anah berhubungan dengan rububiyah. Jadi sudah kita singgung. Mungkin ada yang sudah paham atau yang belum, ini nggak masalah ya. Nanti diperlengkap referensinya ya. Uluhiyah ini kaitannya dengan perbuatan-perbuatan hamba yang wajib ditujukan kepada Allah. Perbuatan sholat, perbuatan puasa, perbuatan doa, itu harus kita tujukan pada Allah. Kalau kita berdoa pada selain Allah, berarti kita syirik dalam bab uluhiyah.
Sedangkan rububiyah itu perbuatan Allah kepada hambanya, yang wajib diyakini hanya Allah saja yang punya kemampuan. Tidak ada hamba satu pun yang punya kemampuan dalam hal rububiyah. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, ibadah adalah hak Allah, sedang isti'anah adalah hak hamba. Kalimat yang bagus sekali ya. Ibadah adalah hak Allah, isti'anah adalah hak manusia. Ibadah mencakup isti'anah, sedang isti'anah tidak berarti ibadah. Karena ibadah ada yang lainnya yang tidak mengandung permintaan. Setiap kali kita meminta berarti kita beribadah kepada Allah. Ibadah hanya untuk orang ikhlas, sedang isti'anah bisa diakses oleh orang kafir. Kadang-kadang ada orang yang minta, ya orang kafir, ya mereka kan percaya juga, tapi tidak ada keikhlasannya. Ibadah adalah Allah, sedang isti'anah adalah kewajibannya. Harus didahulukan dibanding kewajibannya. Kemudian yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdina itu mohon petunjuk ya. Hidayah itu penting sekali ya sebagai nikmat yang terbesar yang kita dapatkan ya. Seorang Abu Thalib yang luar biasa perjuangannya dalam menegakkan risalah, membantu Rasul, tapi nggak dapat hidayah. Nah, kita yang sudah dari kecil dapat hidayah, mari kita jaga ya hidayah kita itu ya, dengan terus memohon. Tunjukkanlah dan bimbinglah kami, berilah taufik kepada kami sehingga kami mampu meniti jalan yang lurus. Teguhkanlah kami, diteguhkanlah kami di atasnya ya, sampai kami berjumpa denganmu ya Allah. Jalan yang lurus adalah Islam. As-siratal mustaqim itu maksudnya adalah Islam, yang mana setelah kita mengatakan isti'anah yang sudah disebutkan hamba tersebut di atas secara detail, diterangkan Allah pada ayat berikutnya, yaitu berupa permintaan hidayah untuk dapat komitmen pada jalan yang lurus. Seolah Allah ingin menegaskan, jika setelah beribadah dan memberikan hak-hakku berupa ibadah, maka mintalah segala kebutuhanmu. Maka biasanya dalam doa kita boleh ya diajarkan tawasul, ya Allah saya telah membantu si fulan, maka berikanlah hajat kebutuhanku. Nah itu boleh, silahkan ya tawasul dalam bab ibadah dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan boleh. Berarti pamrih, nggak ada pamrih di hadapan Allah. Pamrih itu disebut pamrih riya kalau di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah tidak ada pamrih. Itu justru Allah suka ya dengan seperti itu. Jadi ini as-sirat al-mustaqim, ini ada beberapa penafsiran dari para ulama, tapi intinya dia adalah merupakan Islam itu sendiri ya. Dia adalah merupakan Islam dan keimanan itu sendiri ya. Ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini merupakan permohonan kepada Allah Ta'ala supaya jalan kita yang kita minta itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka itu dijelaskan di An-Nisa 69. Jalannya para nabi, orang-orang yang jujur, yang benar, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah ataupun di orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai itu adalah tipe-tipe orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi nggak mau menerima. Itu tipe orang Yahudi. Sedangkan al-dhalim itu adalah orang yang tidak punya ilmu, kena syubhat ya, bingung dengan fenomena Islam yang bermacam-macam ya, berbagai macam aliran golongan, dia bingung. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan walaupun kita muslim tapi seperti tipe Nasrani. Tipe Nasrani artinya tipe yang tidak punya ilmu, tersesat karena nggak punya ilmu. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Orang ini dalam hidup ini kita tidak bisa lurus karena dua latar belakangnya, dua penyakit utama, yaitu penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat itu penyakit syahwat itu penyakitnya para ulama, dia punya ilmu tapi nggak mau melaksanakan. Penyakit syubhat itu penyakitnya orang yang tidak punya ilmu. Ini
Kalau ini tipe seperti orang Yahudi dan Nasrani. Jadi di surat Al-Fatihah ini ada 3 macam manusia. Tipe ideal adalah al-mu'minun, mereka punya ilmu dan mereka menurut apa yang mereka ilmu itu ya. Al-amal, al-ilmu wal-amal. Itu adalah orang yang berilmu. Kalau orang Yahudi ya, mereka punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Kalau orang Nasrani tidak punya ilmu, sehingga mereka tersesat dalam hal pengamalannya. Inilah yang bisa kita bahas ya pada kesempatan ini. Mohon maaf karena saya ambilkan dari tafsir yang singkat saja. Semoga dari yang singkat ini bisa memberikan pemahaman ya, yang betul kepada kita dari surat Al-Fatihah yang sudah kita baca selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Baiklah, saya kira cukup ya. Terima kasih. Ya.